Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi kita di Tadabbur Live setiap hari Jumat jam 5 pagi. Jadi bagi teman-teman yang baru join di live pagi hari ini, boleh silakan di-follow dan ingat jadwal untuk live kita yaitu setiap Jumat pagi gitu ya. Dan kita biasanya membahas tentang akidah-akidah yang bertentangan dengan realitas ya. Termasuk judul yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang Adam. Selama ini keyakinan mainstream umat Islam, akidah mainstream umat Islam menganggap bahwasanya Adam adalah manusia pertama. Ya, Adam adalah manusia pertama satu orang, ya kan? Nah ini kayaknya sudah menjadi akidah mainstream. Bahkan dari kecil-kecil ya, mungkin dari kita SD ya, kita sudah diajarkan dalam pelajaran agama Islam, baik pelajaran-pelajaran formal kayak di sekolah itu ya, karena di sekolah walaupun di negeri pun ada gitu pelajaran agama Islam. Biasanya kalau oten-oten tuh keluar gitu ya. Di kelas saya ada satu orang oten tuh setiap pelajaran agama Islam dia keluar. Main lah dia jajan-jajan. Nah itu dalam pelajaran agama Islam itu kita pun dijelaskan oleh guru-guru kita gitu ya, bahwasannya manusia pertama adalah Nabi Adam. Ya, kita diajarkan bahwasannya Adam nabi dan dia adalah manusia pertama. Kemudian lebih daripada itu, kita juga diajarkan bagaimana penciptaan Adam. Nah, kalau penciptaan Adam ini saya nggak tahu ya. Maksudnya kalau di luar itu diajarkan atau tidak, tapi saya kecil-kecil dulu diajarkan gitu. Bahwasannya penciptaan Adam itu dari tanah gitu ya. Nah, dari tanah ya, mungkin secara umum umat Islam taunya dari tanah aja gitu. Tetapi kalau kita baca versi lengkapnya, atau teman-teman yang mungkin pernah ngaji versi lengkapnya pasti pernah dengar ya cerita malaikat Jibril diutus oleh Allah ke bumi ya. Nah ini sambil kita nge-refresh ya, nge-refresh ajaran-ajaran kita waktu kecil-kecil dulu gitu ya. Malaikat Jibril diutus sama Allah ke bumi. Apa perintahnya? Perintahnya adalah mengambil tanah dari 7 penjuru bumi gitu ya. Ya mungkin bisa dikatakan 7 benua atau 7 apa. Intinya Jibril diperintahkan untuk mengambil 7 bagian tanah dari bumi gitu kan. Nah background ceritanya ini di surga nih ceritanya gitu ya. Background ceritanya di surga. Nah kemudian Jibril pergilah ke bumi. Jibril mengambil 7 macam tanah yang ada di bumi itu gitu ya. Kemudian Jibril kembali lagi ke surga. Oke. Nah, setelah kembali lagi ke surga ya kan. Nah, Allah ini membuat tanah-tanah yang diambil Jibril itu menjadi bentuk patung gitu ceritanya. Menjadi bentuk patung tiduran gitu ya. Nah, menjadi bentuk patung. Jadi ya seperti layaknya pemahat, bukan pemahat ya, seperti layaknya inilah apa namanya, pembuat kendi lebih tepatnya gitu kan, karena tanah dibentuk gitu ya, bukan dipahat gitu. Nah, tanah dibentuk menjadi bentuk manusia gitu kan, kita diajarkan kecil-kecil dulu. Dan di samping itu gitu ya ada iblis ya kan. Iblis ini masuk ke seluruh penjuru tubuh Adam. Jadi masuk dia gitu. Jadi tubuh Adam yang masih terbujur kaku dalam bentuk apa namanya? Ya seperti kendi itu ya yang masih basah mungkin gitu ya. Nah, iblis keliling ke tubuh-tubuh Adam ini gitu. Mencari seluk-beluk ya kelemahan Adam tuh di mana? Ya, pencernaannya di mana? Ini apa segala macam gitu ya. Nah, kemudian apa namanya, ada salah satu anggota tubuh Adam yang diludahin iblis ya kan. Nah yang diludahin iblis itu adalah bagian pusar atau pusat gitu ya. Nah bagian pusar itu diludahin sama iblis. Nah kemudian dikeluarkanlah bagian yang diludahin sama iblis itu ya kan. Makanya katanya kita punya pusar gitu, karena pusar ini dulunya adalah bagian daging yang diludahi iblis gitu. Keluarlah apa namanya, daging yang diludahi iblis itu ya kan, kemudian menjadi anjing gitu. Itu cerita kita dulu diajar kecil-kecil itu ya.
Jadi anjing. Nah, jadi iblis tuh udah tahu seluk-beluknya tubuhnya ada, ya kan? Setelah itu kita diajarkan bahwasannya Adam ditiupkan roh. Jadi dari kendi basah gitu ya, seperti kendi basah, sorry, ya seperti kendi basah ya. Ya saya mau pakai apa lagi nganalogikannya ya, susah gitu. Yang teman-teman familiar ya kendi itu gitu kan. Teman-teman kan nggak asing ya dengan orang-orang pembuat kendi itu kan. Nah seperti itulah dulu ya kita diajarkan Adam diciptakan gitu. Jadi dari tanah dibentuk jadi orang gitu ya. Nah kemudian setelah itu ditiupkan ruh. Kita diajarkan dulu gitu kan. Ditiupkan ruh lah Adam ini. Setelah itu Adam sadar, ya kan, bangkit. Nah, jadi manusia dia, gitu kan. Nah, setelah jadi manusia, sadar gitu kan. Nah, kalau kisah-kisah yang lainnya gitu ya, kisah-kisah tambahannya itu katanya yang pertama kali dilihat oleh Adam, ya kan, ketika bangun itu melihat singgasana Allah, ya kan, melihat singgasana Allah, kemudian di singgasananya itu tertulis apa? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ceritanya gitu, ya. Jadi ketika Nabi Adam itu bangun, ya jadi manusia pertama kali sadar melihat singgasana, di singgasana ada tulisan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah gitu. Sudah ada kata-kata Muhammad di situ. Ya kan? Ini seperti yang kita ajarkan dulu ya. Ya kan? Nah, kemudian jadilah Adam gitu kan. Jadilah Adam. Nah, setelah itu cerita berlanjut gitu ya. Adam tidur di surga, ya kan? Adam tidur di surga. Ini penciptaan si Hawa gitu ya. Nah, Adam tidur di surga. Oke. Terus Tuhan Allah katanya lagi keliling-keliling surga. Nah, lagi keliling surga ngelihat Adam tidur sendirian, kasihan gitu. Ya kan? Melihat Adam tidur sendirian kasihan. Menurut beberapa ustadz katanya di surga itu kan gak ada tidur. Nah kenapa Adam tidur? Nah itu menurut riwayat katanya ditidurkan. Bolah ceritanya kayak gimana lah. Pokoknya Adam itu tidur ya. Tuhan keliling surga ngelihat Adam kasihan gitu. Ya Allah kasihan banget nih orang jomblo gitu kan. Gak ada kawannya gitu. Allah bilang ya Allah. Gak lah. Intinya Tuhan tuh bilang, ih kasihan ya si Adam nih jomblo gitu. Gak punya pasangan. Abis itu ditariklah tulang rusuk Adam sebelah kiri, ya kan? Nah ini mungkin kita ada banyak versi tapi intinya seperti ini gitu. Diambil tulang rusuk Adam sebelah kiri, ya kan? Kemudian dilemparkan ke gundukan tanah. Bim salah bim abrakadabra gedebuk jadilah Hawa, ya kan? Nah, jadilah Hawa. Oke. Nah mereka berdua tinggallah di surga gitu kan. Jadi selama ini tuh kita biasanya ada ustadz-ustadz gitu ya membangun narasi. Mudah-mudahan nanti kita pulang ke surga. Yaitu awalnya dari cerita ini gitu, ya kan. Kita dulu adalah penduduk surga, kena usir gara-gara makan buah khuldi gitu. Ceritanya gitulah. Oke. Nah kemudian tinggallah Adam dan Hawa di surga gitu kan. Nggak pakai baju menurut ceritanya. Nah terus peraturannya tuh simple. Peraturannya makan minum terserah gitu. Asalkan jangan makan buah khuldi gitu kan. Nah jangan makan buah khuldi. Ya kan kenapa? Ya nggak tahu. Pokoknya larangan dari Allah gitu. Nggak usah dipikirin. Gitu. Nah kenapa namanya buah khuldi? Ya kita juga nggak pernah nanya kan dulu gitu. Kita main ya udah yang penting namanya buah khuldi. Kenapa Allah larang itu ya nggak tahu gitu. Intinya Allah larang aja. Ya kan seperti itu. Perlu ya kan intinya dilarang aja makan buah khuldi. Nah kemudian karena dilarang itu Hawa penasaran. Yuk kita makan aja yuk buah khuldi gitu. Ya kan? Terus kata Adam janganlah. Itu kan dilarang sama Tuhan gitu. Nggak tahu dia gitu kan. Nah terus
apa namanya, oh iya, cerita si iblis itu kan. Nah ketika Adam jadi itu, seluruh malaikat suruh sujud sama Adam gitu kan. Iblis nggak mau gitu, nggak mau sujud sama Adam. Habis itu iblis diusir gitu kan. Nah iblis kan udah diusir nih. Nah kemudian satu hari Adam dilarang makan buah huldi. Nah iblis katanya masuk lagi. Nah ini beda-beda nih ceritanya. Ada yang bilang masuk lagi dalam mulut ular gitu kan, sehingga masuk ke surga, ya kan? Berarti di surga ada ular gitu ya. Nah kemudian di surga itu ular itu membisikkan kepada Hawa, kau makan aja nih buah katanya. Buah ini bisa membuatmu abadi katanya gitu. Ya kan? Ya, makanya Tuhan ngelarang kau makan buah ini. Ya kan? Akhirnya tergodalah Adam. Gitu kan, tergodalah Adam sehingga Adam dan Hawa makan buah huldi. Ya kan? Makan buah huldi. Nah, setelah Adam makan buah huldi, itu katanya nggak sampai lambung, nggak sampai pencernaan, sampai sini doang. Makanya lelaki ada jakunnya katanya gitu. Kalau saya nggak ada karena gemuk gitu kan. Nah itu bekas buah huldi katanya. Nah kalau perempuan ya mohon maaf ya, katanya buah huldinya sampai ke sini gitu sehingga jadilah payudara. Ya, pokoknya inilah yang diceritakan kepada kita waktu kecil dulu. Bener apa enggak teman-teman? Coba jawab di kolom komentar. Bener apa enggak? Inilah yang diceritakan kepada kita waktu kita kecil dulu. Kalau saya ceritanya versinya kayak gini gitu. Teman-teman pernah nggak dengar cerita versi kayak gini? Bener ya? Oh, ada yang bilang salah, ada yang bilang benar. Nggak menghukumi ini Israiliyat apa mitos, enggak. Teman-teman diajarin kayak gini apa enggak waktu kecil gitu. Nah, bener ya teman-teman ya, diajarinnya kayak gitu ya. Ya kita nggak ngomongin dari mana asalnya, enggak. Pokoknya kita waktu kecil diajarinnya kayak gitu. Gitu ya. Mau dari Israiliyat kayak dari Alkitab kayak gitu kan. Ya intinya kita diajarkan kayak gitu. Ya kan? Kemudian setelah makan buah kuldi, ya kan? Yang Adam sampai jakun, yang Hawa sampai jadi payudara, ya kan? Ketahuan sama Tuhan, hayo lo, gitu kan? Ngapain lo makan buah kuldi, gitu kan? Habis itu diusirlah Adam dan Hawa, ya kan? Ini ceritanya kayak gini nih, diusir dari surga karena tidak mematuhi perintah Tuhan agar jangan mendekati buah kuldi, gitu. Diusir dari surga, turun ya kan dari langit. Turunnya gimana ya nggak tahu, pokoknya turunnya dari langit. Satu turun di mana, di Palestina ya, Hawa turun di Palestina. Satu lagi Adam turunnya di India gitu kan. Ini cerita yang diajarkan kepada kita nih dulu nih, ya kan. Nah setelah itu lama mereka mencari masing-masing gitu ya. Jadi Hawa mencari Adam, Adam mencari Hawa, gitu kan. Lama, kemudian akhirnya ketemulah di mana? Di Arab itu yang namanya Jabal Rahmah, gitu. Ketemulah Adam dan Hawa di Jabal Rahmah, gitu kan. Katanya ada yang nganggap apa namanya pertemuannya itu layaknya pertemuan kekasih di film Bollywood, gitu ya. Seakan-akan ada backsoundnya tumpah seair gitu ya. Ketemulah mereka di apa namanya di Jabal Rahmah gitu. Kemudian ya dari mereka berdua inilah beranak pinak apa namanya menjadi seluruh manusia di dunia gitu. Nah itu akidah kita gitu. Sehingga kita sampai kepada kesimpulan bahwasannya Adam itu manusia pertama. Oke. Adapun seluruh manusia yang ada di muka bumi hari ini, yaitu semuanya keturunan Adam, gitu. Ya kan, minimal seperti inilah yang kita dapat ceritanya, ya dengan berbagai versi. Intinya secara umum gambarannya seperti itulah kita diajarkan bagaimana perjalanan Allah menciptakan Adam sampai akhirnya diusir dari surga turun ke dunia. Gitu ya. Oke, ini kita yakini nih berabad-abad gitu kan. Sampai mungkin abad apa namanya? Sampai ya intinya berabad-abad lah. Sampai pada satu titik ya yang namanya Charles Darwin gitu kan.
mencetuskan teori evolusi gitu. Walaupun di dalam sains ada beberapa perdebatan gitu ya. Tetapi intinya Charles Darwin itu ya termasuk salah seorang yang meneliti bagaimana evolusi ya kan makhluk hidup ya kan diteliti itu. Pokoknya kalau teman-teman baca buku The Origin of Species ya, itu saya masih ada bukunya ya, The Origin of Species, itu dikumpulin sama Charles Darwin tuh. Nggak ada kerjaan tuh orang ya kan. Paruh burung dikumpulin satu-satu dibandingin dengan burung yang lain gitu sampai dibuat apa namanya akarnya, akar evolusinya. Oh ini dari ini dari ini dari ini. Ya sehingga jadilah bukunya The Origin of Species. Ya, yang artinya kalau di bahasa Indonesiain asal usul spesies gitu. Nah, di situ Darwin mencetuskan teori itu dan menjelaskan dengan sangat logis bagaimana semua entitas hidup ini berkembang dari bentuk yang paling sederhana sehingga menjadi bentuk yang kompleks. Ya dari sel tunggal menjadi multiseluler, menjadi organisme gitu kan. Nah, sehingga menjadi individu. Itu dijelaskan sama Charles Darwin. Ya kan? Dan itu semua menganggap itu adalah teori yang sangat-sangat masuk akal. Iya, dan sangat-sangat logis gitu kan. Nah, disinilah terjadi ya kan benturan antara akidah umat Islam dengan teori ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, teori Darwin itu sudah menjadi teori ilmu pengetahuan gitu. Bukan teori abal-abal lah bahasanya. Karena itu terbukti gitu. Bisa ditelusuri jejak-jejaknya gitu ya. Nah, benturanlah di sini tas gitu ya. Apa yang kita yakini ya bahwasannya Adam itu diciptakan dari surga bla 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 bla, kata Darwin enggak. Ya kan, manusia itu hanya salah satu dari berjuta-juta spesies yang ada di muka bumi ini gitu. Ya kan? Dan dia berkembang secara evolutif pelan-pelan gitu ya. Jadi nggak ada tuh ceritanya turun dari langit, dari surga, kemudian seluruh manusia itu hanya apa namanya dari satu pasang gini gitu kan. Nah, itu sangat-sangat tidak mungkin. Nah, di sini benturannya terjadi gitu ya. Sehingga banyak umat Islam ya dengan polosnya gitu menegasikan teori ini. Enggak, pokoknya ini sesat. Yang betul adalah keyakinan kita, akidah kita. Ya, Nabi Adam itu diciptakan di surga dari tanah yang ada di bumi. Kun fayakun jadi orang sadar. Ya, punya pasangan namanya Hawa. Makan buah khuldi diusir dari surga bla 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 bla. Seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Nolak kita, nggak mau gitu. Ya kan? Bahkan sampai orang-orang itu mispersepsi terhadap teori yang Darwin cetuskan, menganggap bahwasannya apa namanya, masa ada ilmuwan mengatakan manusia itu dulunya monyet, nah, lu aja sono jadi monyet gitu. Ya kan? Padahal ya Darwin tidak pernah mengatakan demikian gitu ya. Nggak pernah Darwin bilang manusia itu dulunya monyet gitu. Nggak ada gitu ya. Hanya saja memang seluruh spesies di muka bumi ini gitu ya, kalau kita lihat taksonomi ya itu semuanya memang punya akar yang beruntun gitu ya. Artinya tidak terputus gitu sampai ke nenek moyang yang disebut sebagai LUCA, the last universal common ancestor gitu. Seperti itu. Nah, itu terjadi benturan ya kan. Bahkan ustadz-ustadz yang ngejek-ngejek. Nah, di sini mulai intens terjadi benturannya gitu. Oke, mulai intens terjadi benturannya. Di abad-abad kita inilah terjadi benturannya gitu ya. Kalau di tahun 1500 nggak ada benturan ini gitu. Leia Darwinnya juga belum hidup tahun 1500 gitu ya. Yang mencetuskan teori ini juga belum hidup. Nah, akan tetapi abad ini kita merasakan benturan itu. Gitu kan, bahkan saya dulu ya ketika apa namanya ngaji, bahkan ketika saya dulu mondok di Gontor ya sering gitu mendengar beberapa ustadz menyanggah gitu
Teori Darwin katanya manusia dari monyet. Lu aja sono dari monyet, gua mah kagak mau katanya gitu kan. Oke, setelah saya keluar gitu kan, setelah saya menimba ilmu di mana-mana, baru saya paham, baru saya dapat bukunya, baru bisa baca bukunya, gitu. Baru dapat memahami apa yang disampaikan oleh Darwin gitu ya. Nah itu sampai saat ini selalu menjadi perdebatan teman-teman, ya. Sehingga melahirkan juga teori konspirasi gitu kan. Ada yang cenderung ke arah Darwin gitu kan. Misalnya gini, ada yang bilang teori konspirasinya gini, bahkan saya tuh mendengar dari salah satu profesor di Malaysia. Sebelum Adam, memang di bumi ini ada yang seperti manusia katanya gitu, ya kan. Tapi bukan Adam katanya gitu. Jadi Adam tuh turun, mereka udah nggak ada katanya gitu, ya kan. Intinya mencampurkan sehingga nggak jelas, teorinya ambigu gitu. Mencampurkan. Enggak, Adam tuh turun, mereka udah punah katanya. Memang sebelum Adam ada yang seperti manusia. Itu saya pernah dengar dari seorang profesor di Malaysia karena dia berbicara bahasa Melayu. Nah, nggak tahu namanya profesor siapa gitu. Salah seorang dosen atau pensyarah di Malaysia gitu. Tertentu. Nah kemudian teori-teori konspirasi yang lainnya bermunculan gitu ya. Ya intinya teori-teori itu semuanya tidak berlandaskan apa-apa ya, hanya berlandaskan persangkaan-persangkaan belaka gitu kan. Nah di abad kita ini kita merasakan benturan itu. Nah sebetulnya benturan ini ya, benturan antara akidah dan sains ini ya, kalau kita berbicara dalam konteks manusia ini, bagaimana kemunculan manusia, bagaimana perkembangan manusia, justru akidah kita lah yang tersudut gitu. Nah, saya nggak bilang kita lah, justru akidah umat Islam lah yang tersudut. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan logis yang tidak bisa dijawab kalau kita tetap meyakini akidah kita. Banyak sekali gitu. Contoh misalkan ada pertanyaan, kenapa ras manusia banyak? Gitu. Kalau awalnya cuma Adam dan Hawa, pasti ras manusia nggak akan banyak. Nah, itu salah satu pertanyaannya. Tapi sekarang kalau kita lihat ras kita kan banyak sekali. Ada bangsa Dravida, ya kan, orang-orang India. Ada kayak kita gini, ya kan, Malay. Ada yang kayak apa namanya? Ada bangsa Arya, bangsa Eropa, putih-putih. Ada bangsa Indian, gitu kan, kulitnya sawo matang sama kayak kita, tapi badannya six-pack gitu. Ada bangsa Tionghoa gitu kan, matanya sipit-sipit gitu. Berbeda apa namanya, berbeda kawasan, berbeda pula tipologi ya, atau apa namanya, rasnya seperti itu. Dan itu memunculkan pertanyaan gitu kan. Dan ini jelas tidak dapat dijawab oleh kaum agamis ya, karena kaum agamis itu ya bukan saintis gitu. Gimana mereka mau jawab? Ada sih jawaban-jawaban yang tidak menjawab sebetulnya, kayak ya itu kan mereka ke apa namanya, yang tinggal di Afrika tuh karena panas, makanya orangnya item-item katanya gitu. Lah sekarang orang Afrika dibawa ke Eropa, kalau nikahnya sesama Afrika ya tetap item-item juga gitu kan. Nah itu menjadi pertanyaan. Kalau cuma dari dua, kenapa banyak sekali rasnya? Kemudian dari sisi bahasa gitu kan. Dari sisi bahasa pun menjadi pertanyaan. Nah umat Islam kan selama ini selalu menggembur-gemburkan gitu kan, bahwasannya bahasa Arab adalah bahasa penghuni surga, ya kan? Pernah dengar nggak teman-teman? Bahasa Arab adalah bahasa penghuni surga. Nah kenapa ustadz-ustadz ada yang menggaungkan seperti itu? Ya karena cerita Adam tadi. Mentang-mentang Allah ceritakan Adam dengan bahasa Arab, ya, dia mengasumsikan, oh kalau gitu bahasa Arab ini bahasanya Adam dan Hawa ketika ada di surga gitu. Nah itu banyak ustadz-ustadz tuh banyak yang menggaungkan seperti itu gitu. Termasuk saya dulu. Dulu saya kalau pidato, ya kan, alhamdulillahilladzi ja'ala lughatal arabiyyah lughata ahlil jannah. Kacau banget. Pernah saya pidato kayak gitu. Artinya tuh
Maha pujian bagi Allah yang telah menjadikan bahasa Arab, soalnya pidatonya bahasa Arab, ya, yang telah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa penghuni surga. Iya kan? Nah, itu keyakinan kita ya, mungkin sampai sampai saat ini ya masih banyak umat Islam keyakinannya seperti itu. Ya kan? Menganggap bahwasannya bahasa Arab merupakan bahasa penghuni surga. Oke. Nah, artinya kalau memang Adam dan Hawa ini berbahasa Arab, turun ke bumi, ya kagak akan ada bahasa lain gitu. Ya palingan bahasa Arab semua. Ya kan? Kalaupun ada perbedaan, ya paling perbedaan logat aja. Kayak orang Yaman, ya kan? Orang Yaman itu biar kita ajarin setengah mati, nggak bisa dia bilang kof, ya kan? Dia bilangnya ghain gitu. Kof itu bilangnya go. Makanya komis di Yaman tuh jadinya gamis gitu. Yang masuk ke Indonesia kita ikutin gamis gitu. Itu aslinya komis gitu, pakai kof gitu kan. Sama kayak orang Mesir, ya, diajarin gimana pun, ya, ngomong jim itu susah. Jim itu diganti jadi ghain gitu. Makanya kalau ada orang namanya Gamal, itu aslinya dalam bahasa Arab Jamal gitu kan. Jimnya berubah jadi goin kalau itu orang Mesir. Nah, paling perbedaannya gitu-gitu aja, ya kan? Tidak akan ada perbedaan sekompleks, ya, sistem bahasa yang dipakai oleh umat manusia seperti sekarang ini, ya kan? Sistem bahasa kita gila loh, umat manusia tuh banyak sekali bahasanya, ya, dari ujung timur bahasa Jepang, ya kan? Kemudian agak barat dikit Korea. Jepang sama Korea aja beda. Ya ada sih sedikit kesamaan tapi beda. Nah, habis itu ke Cina beda lagi. Rusia beda lagi. Ya kan? Di Asia beda lagi. Ya sampai ke ujung dunia. Itu teman-teman googling aja tuh. Ada berapa sistem bahasa di seluruh dunia ini. Ya kan? Nah, itu nggak mungkin dilahirkan dari satu pasangan. Ya, pasti dari banyak pasangan. Setiap komunitas, ya, kelompok-kelompok manusia itu mengembangkan sistem bahasanya masing-masing. Gitu, ya. Dan kadang-kadang sistem bahasa di dunia ini ada yang sama sekali nggak ada hubungannya. Ya kan? Kalau bahasa Arab ke bahasa Indonesia mungkin masih ada hubungannya gitu ya. Contohnya kita yang ngomong itu kan kadang-kadang, yuk kita musyawarah yuk gitu ya. Musyawarah itu dari bahasa Arab gitu kan. Rakyatnya dari bahasa Arab, ra'iyah gitu ya. Nah, itu ada, tapi ada beberapa bahasa yang tidak mengadopsi bahasa sama sekali. Artinya sudah jauh berbeda. Ya, belum lagi kalau ngomongin penulisan. Ya, ada yang dari kiri ke kanan, ada yang dari kanan ke kiri, atas ke bawah gitu ya. Kalau bawah ke atas sih kayaknya nggak ada ya. Jadi adanya kanan kiri, kiri kanan, atas bawah. Ya kan? Nah, ini sangat-sangat berbeda. Ini nggak mungkin dilahirkan dari hanya satu pasangan. Nah, jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan logis yang jelas tidak akan mungkin dijawab dengan keyakinan kita selama ini. Ya kan? Nah, disitulah kaum-kaum agamis tertantang. Gitu kan? Ketika kaum-kaum saintis meragukan ya wahyu Tuhan, sehingga melahirkan banyak banyak kaum turunannya ya, seperti ateis, agnostik gitu ya. Orang-orang yang meragukan eksistensi dari Tuhan gitu kan. Karena menganggap bahwasannya wahyu Tuhan bual gitu. Ya kan? Umat Islam menarasikannya begini, berarti kata Tuhan kau bual, yang benar seperti ini gitu. Ya kan, mereka ya jelas gitu membawa bukti, ya bukti empiris, ya bukti-bukti konkret, bukti-bukti yang secara logis, ya fosil-fosil dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kita tersudut gitu kan, seperti itu. Nah, mereka kaum saintis yang ateis, ya kan, agnostik gitu, kadang-kadang ngamuk kalau umat Islam ngeklaim begitu ada teori ilmiah yang lainnya, ya kan, misalkan dicetuskan teori ilmiah lain, misalkan Big Bang gitu ya. Oh, Big Bang ini ada dalam Al-Quran, difirmankan sama Allah. Nah, kita akhirnya dibully gitu. Lu kalau sesuai sama keyakinan lu dikonfirmasi gitu.
Kalau nggak sesuai, lo nggak mau ngerevisi keyakinan lo. Nah, bahasanya kayak gitu ya. Sehingga kita ini dianggapnya sebagai ya umat yang pelin-pelan aja gitu. Kita kita hari-hari ngomong kita ikut kebenaran, kita adalah pencari kebenaran. Tetapi ketika kebenaran empiris sudah terbukti gitu ya, kita nggak mau lagi berpikir aja nggak mau kita, ya kan seperti itu. Nah, disinilah terjadi benturan, gitu ya. Disinilah terjadi benturan. Nah, kira-kira benturan seperti ini nih, ya kan? Pilihannya cuma dua nih, ya kan? Sains benar akidah salah, gitu. Atau akidah benar sains salah. Tetapi statement apapun yang kita ajukan, ya kan? Di balik itu harus ada argumen yang dapat membuktikan. Gitu. Kalau kita hanya ngotot saja, gitu, tidak dapat membuktikan, ya kita kalah. Gitu. Sedangkan di pihak sains, bukan dibuktikan lagi, bahkan sudah dikembangkan sedemikian rupa, gitu kan. Nah inilah yang perlu kita pikirkan ulang. Ya. Sedangkan teman-teman, di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran, kalau teman-teman jeli terhadap ayat-ayat Al-Quran, ya, di mana Allah mengatakan di surat Al-Hajj ayat 54, ya, Allah berfirman, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Quran itu hak, ya, kebenaran mutlak, kebenaran absolut, kata Tuhan, ya kan? Nah, di ayat lainnya lagi, di surat Al-Hijr ayat 85, Allah juga berfirman, "Wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haq." Penciptaan langit dan bumi dan apapun yang ada di antara keduanya itu juga hak, kata Tuhan. Ya kan? Nah, jadi sebetulnya Allah itu memberikan batas-batas atau lebih tepatnya prinsip-prinsip ketika kita ingin menginterpretasikan Al-Quran, ya kan? Jangan sampai apa yang kita simpulkan dari Al-Quran bertentangan dengan fakta di lapangan, karena ini nggak mungkin, kata Tuhan, ya kan? Quran hak, alam semesta juga hak, ya kan? Nah, ketika kita melakukan interpretasi terhadap Al-Quran ternyata tidak sesuai dengan fakta di lapangan, ya kan? Nah, disinilah kita harus berpikir ulang. Jangan kita mempertahankan interpretasi kita yang jelas-jelas tidak terbukti dengan realitas, gitu. Ya kan? Nah, ini saya pernah berdiskusi sama petinggi salah satu ormas di Indonesia ya, paling besar, ormas paling besar, teman-teman tahu, ormas hijau-hijau gitu. Ketika saya berdebat di Facebook, kalau nggak salah ya, pakai komentar-komentar aja gitu, nggak face to face. Gitu. Dia sampai melontarkan pernyataan kayak gini, apakah kalau Al-Quran itu tidak terbukti, antum tidak beriman kepada Al-Quran? Ya kan? Saya sampai ditanya kayak gitu. Bayangin loh, umat Islam, ya, tokoh ormas besar di Indonesia mempertanyakan, gitu, menanyakan kepada saya, apakah kalau Al-Quran tidak terbukti, antum sudah tidak beriman lagi kepada Al-Quran? Lah, ini kan namanya penistaan terhadap Tuhan, gitu. Ya kan? Maksud kau bilang gitu, dalam hati saya ya, maksud dia bilang itu tuh apa? Maksud lu Tuhan bual kah, gitu. Saya tuh sampai di hati saya sampai bilang kayak gitu. Kok ada sih orang Islam berpikiran kayak gini? Kalau Al-Quran terbukti tidak benar, apakah kalau Al-Quran tidak terbukti, dia ngomongnya tuh, apakah antum tidak beriman lagi sama Al-Quran? Ini orang Islam nih, bener nih, saya bilang. Kok ngaco banget cara berpikirnya, gitu. Ya kan? Lah, kata Tuhan tuh, ya, kata Tuhan, apa yang difirmankan itu hak, pasti sesuai dengan realitas alam semesta, nggak mungkin bertentangan. Itu kata Tuhan. Dia bikin narasi baru. Ditanyakan sama saya, apakah kalau Al-Quran tidak terbukti, antum tidak beriman kepada Al-Quran? Ini IQ berapa lagi nih? Gitu kan. Dan saya kaget gitu, itu keluar dari tokoh ormas Islam besar di Indonesia, gitu. Diakui keilmuannya gitu. Ini gimana sih cara berpikir umat Islam nih? Ya.
Pertama, teman-teman ya, belum tentu yang bertentangan itu teks Qur'annya, belum tentu. Ya, contoh nih, apa yang kita bahas pagi hari ini nih. Benarkah ada manusia pertama? Ya, sekarang kalau kita mau berpikir ulang, kita mau ngalah dulu deh. Oke, akidah kita oke, jangan dibuang dulu. Taruh di laci dulu. Tak, yuk kita pikir ulang yuk. Yuk kita telusuri ayatnya ulang yuk. Ya. Siapa tahu, ya kan, yang selama ini kita yakini itu merupakan hasil interpretasi kata orang. Ya, baik dari sumbernya dari hadis, dari Bible, dari Israiliyat dan lain sebagainya. Bisa jadi, ya kan? Kita jangan serta-merta mengkambing hitamkan Al-Quran karena kemungkinan ada salah interpretasi dari kita gitu loh. Bisa jadi kita salah interpretasi. Itu yang harus kita sadari dulu. Ya. Jangan sampai benturan ini kita langgengkan. Ya. Kasihan nanti anak cucu kita. Anak cucu kita, Pak, Bu, ya, akan hidup dengan ilmu pengetahuan yang jauh lebih gemerlap dari kita hari ini. Hari ini kita nih, ya, ketinggalan 1 tahun teknologi, kayak ketinggalan 10 tahun. Ya. Ketinggalan 1 tahun hari ini, itu kayak ketinggalan 10 tahun, Pak. Ya, Januari 2025, AI tidak segila hari ini, gitu. Ya kan? Nah, bayangin aja kalau kita masih tetap mempertahankan dogma-dogma kita, interpretasi masa lalu yang ternyata tidak relevan atau tidak sesuai atau bertentangan dengan fakta-fakta ilmiah, ya kan? Kita ajarkan ke anak kita, ya gimana mereka mau menjadi orang yang bermoral gitu? Gimana mereka mau mengikuti aturan Tuhan agar mereka menjadi orang yang beradab? Gak mau mereka. Ya kan, akhirnya hidupnya suka-suka gitu, ya kan. Nah, ini yang jadi masalah kita. Nah, poin yang pertama, teman-teman, bisa jadi bahkan iya gitu, karena teori sains itu udah terlalu kuat untuk digeser, nggak bisa sama sekali itu, ya. Nah, bisa jadi interpretasi kita lah yang keliru, ya kan. Apa sebab? Ya kan, ya mungkin karena pengaruh ilmu pengetahuan. Ya, katakanlah kita dapat interpretasi ini dari Bapak Ibnu Katsir misalkan, ya, yang punya tafsir yang paling fenomenal lah, ya kan, yang dianut oleh kaum tertentu ya. Kalau nggak pakai tafsir Ibnu Katsir nggak mau mereka, ya kan. Katakanlah kita dapat interpretasi dari Ibnu Katsir. Oke, Ibnu Katsir kan punya masa di mana dia hidup, ya kan? Dan masa di mana dia hidup sudah jelas. Ya, ilmu pengetahuan belum berkembang seperti saat ini. Bisa jadi interpretasinya, ya kan, tidak relevan lagi kita aplikasikan pada zaman ini. Itu salah satunya. Ya kan? Jadi yang mempengaruhi interpretasi itu sangat banyak. Ya, salah satunya pengaruh ilmu pengetahuan. Kalau kita ngomongin tentang akidah, tentang realitas. Ya, nah ini satu permasalahan yang harus kita sadari dulu. Bisa jadi interpretasi yang kita yakini dan kita jadikan akidah dan kita sepakati bersama umat Islam, ya kan? Bisa jadi itu salah. Bisa jadi bukan teksnya yang salah. Kenapa? Ya kata Tuhan, teks itu nggak mungkin bertentangan dengan alam semesta. Ketika teks bertentangan dengan fakta di lapangan, artinya apa? Interpretasimu salah. Akui saja, ya kan? Nah, kita mengakui kesalahan karya dari tokoh-tokoh terdahulu kan bukan berarti kita mengintimidasi mereka, bukan berarti kita merendahkan mereka, bukan berarti kita mendiskreditkan mereka. Ya enggak. Ya, mereka itu sama seperti kita, manusia. Bisa salah, bisa benar, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Bisa sekali, ya kan? Apalagi situasi ilmu pengetahuan mereka di masa mereka hidup tidak sehebat hari ini. Ya, hari ini udah hebat sekali. Ya kan, kita bisa mengamati planet-planet yang jaraknya miliaran tahun cahaya. Ya.
melalui teleskop apa? Teleskop yang terbaru apa? Coba ada yang jawab gak di kolom komentar? Teleskop kita yang terbaru apa? Yang paling canggih, yang terbaru. Ada yang jawab nggak? Ada yang jawab nggak di kolom komentar? Teleskop kita yang terbaru, yang paling canggih, baru diluncurkan 2022. Bukan Hubble, James Webb. Ya. Kalau Hubble itu masih masih mengorbit bumi di jarak 380.000 kilometer. Kalau James Webb 1,6 juta kilometer. Gitu. Itu James Webb. Baru di launching belum lama 2022. Ya. Dan itu James Webb, wah, udah banyak yang kita bisa ketahui dengan adanya teknologi James Webb. Ya. James Webb ini belum ada gitu. Zamannya Pak Ibnu Katsir belum ada gitu. Ya. Dan jadi perkembangan ilmu pengetahuan sudah segitu hebatnya. Apalagi terkait dengan nenek moyang kita ini yang kita bahas hari ini. Ya. Hari ini penemuan fosil sudah sangat berlimpah ketimbang zamannya Pak Ibnu Katsir. Mungkin Pak Ibnu Katsir belum ada fosil yang ditemukan malah. Ya, karena kegiatan arkeologis mungkin belum segencar sekarang. Ya, kita hari ini jangankan di sana, di sini pun ya di Solo, di Sangiran itu kita punya museum gitu kan. Nah, kegiatan arkeologi seperti ini hari ini sudah sangat gencar, sangat masif. Ya, bahkan di mana-mana. Dengan itulah kita bisa mengetahui, oh ternyata manusia dulunya bentuknya kayak gini. Ya. Bahkan perkembangan bentuk kepala aja sudah sangat detail bisa digambarkan oleh ilmuwan itu. Ya kan? Semakin tersudutlah keyakinan kita. Nah, ya. Zaman Pak Ibnu Katsir, beliau bilang apapun, ya ilmuwan nggak ada yang bisa buktikan gitu. Ya memang belum zamannya gitu. Sekarang kalau kita ngotot ya, ilmuwan jangankan itu dibawain kita kepala tengkoraknya itu. Nih lihat nih gitu. Ini dulu manusia kepalanya kayak gini gitu. Ini umurnya sudah sekian ratus ribu tahun. Ya, dihitung dari ya kan emisi karbon macam-macam. Wah, perhitungannya udah sangat hebat sekali. Nggak mungkin kita bantah, itu nggak mungkin. Ya. Nah, disinilah ya kan. Oh, bisa jadi interpretasi kita yang salah. Nah, di situ kan kita harus meruntuhkan ego dulu. Kita harus mengembalikan siapa misalkan? Al-Baidawi, At-Tabari, Ibnu Katsir. Kita harus menempatkan mereka pada posisi manusia. Ya kan? Bukan lagi sebagai dewa. Apa maksudnya? Janganlah kita menganggap Pak Ibnu Katsir, Pak Tabari, ya kan, mufasir dulu itu sebagai dewa. Nggak bisa salah. Pasti lebih benar mereka. Ya kan, bahkan beberapa orang ada yang membandingkan dengan kita. Emang lu siapa membandingkan diri dengan Ibnu Katsir? Loh, padahal kita nggak membandingkan. Kita hanya meneliti, ya kan? Oh, karya Ibnu Katsir, oh ternyata di bagian ini sudah tidak relevan karena tidak terbukti secara ilmiah gitu. Ya kan, disitulah kita harus berpikir ulang. Ya kan? Kita ingin menempatkan Bapak Ibnu Katsir, Pak Tabari sebagaimana layaknya manusia, bisa benar, bisa salah. Ya kan? Kita tidak meletakkan mereka layaknya dewa yang nggak bisa salah. Ya kan? Nah, ego ini yang harus kita runtuhkan terlebih dahulu. Oke, kita terima kasih kepada Pak Ibnu Katsir. Kita terima kasih kepada Pak Tabari. Ya kan? Tetapi biar bagaimanapun mereka manusia. Ya kan? Yang pengetahuannya terbatas oleh ruang, waktu. Ya kan? Sehingga sebatas itulah mereka bisa melakukan interpretasi. Nah, kita yang hari ini ilmu pengetahuan sudah hebat sekali, ya kan? Kita merasa, ya kan, setelah kita teliti ulang, oh ini karya ini kayaknya perlu disempurnakan, ya kan? Bukan kita mau nyalahin, ini perlu disempurnakan nih. Yang udah bener sih ya udah ambil, ngapain diperdebatkan lagi gitu. Nah, tetapi di ranah-ranah informasi Al-Quran gitu kan, kita rasa, oh ini keliru nih, ya kita perbaiki dengan data-data terbaru yang kita temukan di lapangan. Begitu. Itulah sikap seorang muslim.
itulah baru kita menjadi muslim yang amanu wa amilus sholihat. Kita melakukan perbaikan-perbaikan. Ya kan, jangan kita jumut gitu ya. Enggak, pokoknya mereka lebih hebat. Kau nggak boleh gitu. Ya kan, kau nggak berhak gitu kan. Kau nggak bisa ngoreksi mereka. Loh, kita bukan mau ngoreksi, kita pengen menyempurnakan karya mereka sehingga lebih baik. Ya kan? Sehingga kita mewariskan ke anak cucu kita itu ilmu pengetahuan yang relevan dengan zaman kita. Ya begitu juga kita, bisa jadi nanti anak cucu kita menyalahkan kita. Enggak, itu Ustadz Syarif salah itu, ya. Karena ilmu pengetahuan sekarang sudah membuktikan begini, ya. Atau mungkin itu Ustadz Syarif itu menjelaskannya kurang detail itu. Yang lebih detail tuh begini. Ya tentu dengan ilmu pengetahuan yang lebih baik, ya. Nanti ada masanya 1000 tahun lagi, 10.000 tahun lagi, 100.000 tahun lagi, ya. Loh, emang bisa begitu? Yo jelas. Karena di surat Al-An'am ayat 67, apa Allah bilang? Likulli naba mustaqor. Setiap informasi itu ada waktu dan tempatnya. Ya. Fasaufa ta'lamun, kata Allah. Kelak kau akan mengetahuinya. Ya. Jadi harusnya yang kita lakukan hari ini adalah meletakkan dasar-dasar berpikir dulu. Oke, bagaimana sih sebetulnya Allah mengatur kita untuk melakukan interpretasi terhadap Al-Quran? Itu dulu yang paling penting. Ya. Selalu di TI saya kemukakan ini, Mengkritik akidah yang lama itu sangat mudah. Karena banyak sekali cacatnya. Mengkritik akidah yang lama itu sangat mudah. Ya, bahkan banyak reformis kita. Ya. Muhammad Arkhan, Muhammad Iqbal, bahkan di Indonesia Pak Quraisy Shihab, ya. Banyak. Tetapi metode berpikir seperti apa yang bisa kita sajikan sebagai pembanding? Kalau kita mengikuti metode yang lama, ya hasilnya bakal sama-sama aja, gitu. Ya. Rumus yang sama, resultantenya ya sama aja. Kecuali kita menghadirkan konsep-konsep terbaru, ya kan? Nah, ini di TI saya bilang ya dengan bangga gitu ya. Ini di TI sudah punya kita metode berpikir Qur'ani. Oke? Logikanya begini. Quran itu punya Allah. Ya. Allah yang mewahyukan kepada Nabi Muhammad. Ya kan? Tujuan Allah mewahyukan kepada Muhammad agar bisa dipahami, dimengerti, jadikan prinsip hidup, ya kan? Kalau belum paham hari ini, kata Allah, nanti tunggu waktunya, kelak kau akan memahami, ya kan? Nah, itu kata Allah tuh, ya kan? Dan di surat Ali Imran ayat 7 Allah berfirman, ya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, yang tahu takwil dari Alkitab ini, ya, itu Allah, ya kan? Nah, Allah tahu, Allah nurunkan wahyu, Allah tahu maknanya, ya kan? Otomatis Allah juga menjelaskan. Tetapi penjelasan Allah, ya kan, bersifat metodologis. Artinya apa? Kalau kau mau paham Quran, ikuti petunjuk aku. Ya, bagaimana aku mengarahkan kamu untuk memahaminya. Ya kan? Nah, ini sudah kita bukukan di TI, jadi buku judulnya Metode Praktis Tadabbur Al-Quran. Bagaimana kita menghasilkan interpretasi dari Al-Quran sesuai dengan petunjuk Al-Quran itu sendiri. Ya. Nah, inilah yang menjadi titik kritis kita di TI khususnya. Karena metode yang kita bangun selama ini, itu kan, katakanlah yang mainstream 4 itu, tafsir Quran bil Quran. Oke, itu masih fine. Tafsir Quran bil hadis. Ayo, ini di mana Tuhan ngajarin kita suruh tafsir Quran pakai hadis? Definisi hadis apa? Definisi hadis itu adalah cerita dari perawi hadis menceritakan tentang Nabi, statement Nabi,
ya kan, perbuatan Nabi, perilaku Nabi. Loh, sejak kapan Allah ngajarkan kita, ya kan, kalau kau mau interpretasi kata Tuhan, pakailah pendapat orang. Loh, dari mana? Ya, kapan Tuhan ngajarin kayak gini? Nah, ini permasalahannya. Kalau ini tidak digenahkan, metode berpikirnya tidak digenahkan, metode interpretasinya tidak digenahkan, ya resultantenya sama aja. Kita cuma ngubah dikit, tapi metode berpikirnya nggak dapet. Ya kan? Kemudian yang ketiga ada lagi tafsir Quran bil maksur, dari peninggalan-peninggalan sahabat. Nah, ini mana lagi? Mana ayat Al-Quran yang ngajarin kayak gini gitu? Ya kan? Yang terakhir tafsir bil ru'ya, suruh pikir sendiri. Ya, ini mana landasan Qur'aninya? Artinya apa? Artinya, ya, mayoritas umat Islam ketika dia berusaha menginterpretasi Al-Quran, dia tidak tunduk kepada metode yang Allah tetapkan. Buktinya apa? Ya, buktinya 3 ini nggak ada landasannya. Siapa yang nyuruh interpretasi Quran pakai kata orang? Ya, pakai kata sahabat, pakai kata pendapat. Ya, siapa yang nyuruh gitu? Ya kan? Nah, di buku metode praktis tadabbur Quran, ya, ala TI, kami sudah membreakdown bagaimana Allah mengarahkan kita. Ya, kita tuh penyaji saja. Ya, di buku itu memang penulisnya tertulis nama saya, nama Guru Iswan. Tetapi kami penyaji. Gitu. Apa yang dalam Al-Quran? Yuk kita telusuri yuk, Guru. Dalam Al-Quran nih, bagaimana sih Allah itu mengarahkan kita biar kita mendapatkan makna yang tepat. Ya kan? Makanya di bukunya itu, ada nggak sih bukunya? Ya. Nah, maka di bukunya itu, ya, metode praktis tadabbur Al-Quran, prinsip-prinsip memperoleh kebenaran. Bagaimana kita menghasilkan kebenaran dari firman Tuhan. Ini filosofis sekali. Gitu, ya. Ini nggak tebal-tebal amat sebetulnya, karena bukunya ukurannya A5 custom. Gitu. Ya. Makanya kalau teman-teman lihat, ya, video-video saya, VT saya, ya, teman-teman yang rasionalis pasti puas dengan hasilnya. Kenapa? Karena riset saya ketika membuat video itu nggak main-main, tunduk dan patuh kepada Al-Quran. Ya. Ketika saya meriset aras misalkan, saya tunduk dan patuh kepada Al-Quran, tunduk dan patuh kepada hukum-hukum alam. Sehingga terjadilah sinkron antara Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Nah, kita umat Islam ini, ya, dengan segala hormat kepada siapapun yang melakukan interpretasi, kadang-kadang nggak mau tunduk sama yang Allah sebut sebagai hak tadi. Quran hak, alam semesta hak. Ini nggak mau tunduk nih. Bahkan narasinya gila. Ya, agama itu berlawanan dengan logika. Lu siapa bilang? Orang agama itu diturunkan agar otak kau lebih sempurna, agar logikamu lebih mantap, agar rasionalitasmu lebih hebat. Gitu. Bukan malah melemahkan rasionalitas, bukan malah melemahkan akal, bukan malah menyesatkan kamu. Ya, kalau kita mengatakan teks Quran itu tidak sesuai realitas, itu kan artinya penyesatan Quran. Ya kan? Apalagi sampai kita bertanya gitu. Kalau Al-Quran tidak terbukti, apakah antum tidak beriman lagi kepada Al-Quran? Lah, ini kan artinya sama aja nuduh Tuhan bual gitu. Nggak mungkin lah ayat Quran tidak terbukti. Ya kan? Kok dia bisa nanya kayak gitu? Itu heboh banget itu. Saya makludak baca komentarnya itu. Ya. Nah, ini yang harus kita sadari, teman-teman. Oke. Jadi perkara Adam ini benturan yang sampai hari ini belum selesai. Ya. Saya sudah banyak bikin video, tapi kayaknya kurang sistematis, ya. Kurang bisa memberikan pengajaran yang deep kepada teman-teman, gitu ya. Maka dari itu, teman-teman, saya mikir gitu ya. Ini kan mau Ramadan nih.
Ya kan, ini mau Ramadan. Berapa lagi Ramadan? 5 hari lagi ya. Mulainya hari apa sih? Kamis depan. Muhammadiyah Rabu. Pemerintah Kamis. Ya. Oke. Mulainya hari Kamis. Mungkin seminggu puasa awal tuh kita adaptasi dulu ya. Nah, kayaknya minggu depan aktivitas TI itu kita istirahatkan dulu gitu kan. Dari hari Senin sampai hari Sabtu ya, sampai hari Ahad kita istirahatkan dulu. Nah, nanti teman-teman tanggal 22 Februari ya. Berarti tanggal 22 Februari kan? Seminggu setelah ini tanggal 22 Februari kan hari Seninnya. Tanggal 22 Februari sampai tanggal 27 Februari kita akan bedah tuntas ya dengan argumen-argumen Qur'ani, dengan argumen-argumen sesuai fakta di lapangan tentang Adam ini. Setuju nggak teman-teman? Jawab dulu. Tanggal 22 Februari sampai 27 Februari kita akan bedah tuntas. Saya ingin memberikan kepada teman-teman ya pengetahuan tentang Adam secara tuntas. Setuju atau tidak? Jawab dulu teman-teman. Jawab setuju atau tidak. Ayo, saya butuh 50 setuju. Setuju atau tidak ya, di minggu kedua Ramadan, kalau minggu kedua kan kita sudah rileks lah ya puasanya. Setuju atau tidak, kita bedah tuntas ayat-ayat tentang Adam. Apakah keyakinan kita selama ini sudah Qur'ani atau belum? Jangan-jangan kita salah interpretasi. Setuju atau tidak teman-teman? Ayo, kurang banyak. Yang bilang setuju kurang banyak nih teman-teman. Setuju atau tidak? Setuju nggak teman-teman? Setuju ya? Apa? Jangan kelamaan. Ya, setuju ya teman-teman ya? Jadi kalau teman-teman pengen ikut kelasnya, saya nggak ngadain live di TikTok. Ya, saya ngadakannya di Zoom. Ya, biar enak kita, biar bisa interaktif. Ya kan? Biar saya juga bisa nampilkan slide apa segala macam. Ya kan? Tapi kelasnya di Zoom. Jadi kalau teman-teman yang mau ikut kelasnya ya, intensif, ba'da tarawih, nggak subuh-subuh. Subuh-subuh teman-teman nyantai dengerin, saya lapar. Habis ceramah itu kadang-kadang saya lapar gitu. Nah, jadi kalau teman-teman mau ikut kelasnya ya, nama kelasnya adalah PSQ. Ya. Apa itu? Peta Sejarah Qur'ani. Ya. Subjudulnya adalah Serial Adam. Nanti kita akan bahas tuntas ya, dari mana asal usul Adam ya, sampai dia bisa menjadi manusia modern sesuai dengan pandangan Al-Qur'an, dari sudut pandang Al-Qur'an. Mau nggak teman-teman? Mau atau tidak? Ayo. Ya, tanggal 22 Februari sampai 27 Februari ba'da sholat tarawih. Ya. Kelasnya Zoom. Bagaimana cara daftarnya? Klik link yang ada di bio saya. Ya, sudah saya atur tuh di bio saya. Oke. Link pendaftaran kelasnya ada di bio saya. Jadi teman-teman yang mau ikut kelasnya nanti kita bedah tuntas ya. Sebetulnya kita itu bertentangan sama Sains atau tidak ya. Kita akan ketahui nanti setelah kelas itu, setelah kita bedah tuntas. Oke, jadi bagi teman-teman yang mau ikut kelasnya, silakan daftar, linknya ada di bio saya. Oke, klik aja link di bio. Alright, begitu dulu ya kelas kita pada pagi hari ini ya. Klik link di bio. Nanti kalau muncul pinjam HP kamu ya, coba. Saya ajarin nih daftarnya nih ya. Saya ajarin daftarnya. Nih. Ya Allah. Bentar, saya ajarin daftarnya teman-teman ya. Klik link di bio saya ya. Ini biasanya bapak-bapak yang usianya udah uzur gitu ya. Nah, di bio saya kan ada ini nih, ada link nih ya.
Kelihatan nggak sih? Nah, ada link tuh. Itu diklik aja tuh, ya. Kelas spesial Ramadan, ya. Klik. Allahu Akbar. Kalau muncul kayak gini, teman-teman, ya bukan berarti nggak bisa, gitu. Kalau muncul kayak gini, bukan berarti nggak bisa. Klik open, gitu, ya. Klik open. Confirm, ya. Nanti akan keluar kayak gini. Oke? Nanti akan keluar kayak gini, teman-teman. Peta sejarah Qur'ani serial Adam bersama saya. Oke? Ya udah, nanti tinggal klik aja tuh. Keterangan kelasnya saya tampilkan di situ. Ya, nanti benefitnya apa? Ya, apa yang teman-teman dapat gitu ya. Saya terangkan di situ semuanya, ya. Kurikulum lengkapnya ya di-download di sini nih. Ya, kurikulum lengkapnya download di sini. Oke? Ya. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau teman-teman tertarik, ayo kita ikut kelas peta sejarah Qur'ani serial Adam. Loh, kok serial Adam? Apa nanti ada serial-serial yang lainnya? Ada, gitu. Tungguin aja. Ya, pokoknya nanti tengahan Ramadan, emosi sudah stabil ya. Kemampuan puasa kita udah stabil. Ayo kita ikut kelas peta sejarah Qur'ani serial Adam. Ya, dan ini akan mind blowing. Teman-teman nggak akan temukan kajian gini di tempat lain. Insya Allah saya jamin. Karena saya pun belum pernah nemukan, gitu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Atau kalau teman-teman misalkan kesulitan, ya. Aduh, saya tua, saya nggak ngerti link-link kayak gini. Hubungi nomor admin aja. Ya, nomor admin ada di mana? Ada di bio saya. Coba yang. Ya, nomor adminnya ada di bio saya. Kamu tiap buka HP kayak gini. Ganti aja yang. Ya, nomor adminnya ada di bio saya. Ya, mana nomor adminnya? Lihat tuh. 0823 5328 0114. Dah. Kalau susah pakai link, nggak ngerti, saya udah tua, udah uzur gitu ya. Nggak ngerti pakai link, udah hubungi admin. Ya, bilang aja mau ikut kelas PSQ. Kita singkat kelasnya namanya PSQ. Ya. Apa itu PSQ? Peta sejarah Qur'ani. Oke, serial Adam, atau bilang aja saya mau ikut kelas serial Adam. Nah, nanti admin yang akan ngarahkan teman-teman. Gak usah pakai link. Susah. Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman mau ya ikutan kelas pertengahan Ramadan. Dan dengan ini saya juga mengumumkan nanti minggu depan ya kegiatan TI kita nonaktif dulu. Ya kan biasanya kita ada Senin sampai Rabu ada bahasa Arab, kita libur dulu, ya kan. Nanti kalau guru Ison saya nggak tahu nih, tapi biasanya libur juga. Karena kayaknya bilang pengen istirahat juga awal Ramadan tuh. Nah, nanti tengah Ramadan minggu kedua dengan semangat yang sudah menggebu-gebu kita akan masuk ke kelas Zoom kita. Itu aja teman-teman. Makasih banyak yang sudah ikutin live pagi hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jangan lupa ikutan kelas ya, rame-rame ajak sanak saudaranya. Ayo, kali-kali Ramadan itu kita ikut kelas yang membangkitkan intelektual gitu. Jangan hanya spiritual aja gitu. Kalau spiritual nanti 10 malam terakhir gitu ya. Nah, kalau kita minggu kedua intelektual dulu gitu. Gimana kita mengikuti informasi-informasi ilmiah dari Al-Qur'an. Nah, nanti udah 10 malam terakhir saya gak ganggu tuh. Udah teman-teman spiritual deh, minta ampunan sama Allah gitu ya. Itu aja teman-teman. Makasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.